Kita mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari pertama Bapak di sini ngajar matematika, insya Allah. Nama Bapak Ahmad Haikal Syahrian, biasa dipanggil Pak Haikal. Insya Allah kita akan belajar matematika di sini. Sebelumnya kan Pak Pujil yang ngajar. Sebelumnya sudah sampai mana? Coba buka dulu bukunya. Kita absen dulu lah, sambil absen. Ahmad Fitri Rahmani. Ahmad Royan Kausar. Fidranor Maisai Akbar. Fitrianor. Muhammad Huzaimi Ramadan. Mahathir Muhammad Zain. Muhammad Bilal Putra Garsha. Muhammad Mulki Najib. Muhammad Nabil Hazimi. Muhammad Rafa Danadiaksa. Muhammad Rafi Wardana Irfani. Oka Friyadi. Raihan Akbar Firdaus. Sastra Hidayatul Zikra. Sayyid Hasan Al-Fatih. Fikri Ramadhani. Jadi ada yang berlima lah, yang di rumah lah. Ada berlima yang masih di rumah. Berempat. Satu karantina. Sebelumnya sama Pak Puji sampai mana deh? Koordinat Kartesius. Ya. Sampai mana? Oh, deret. Koordinat kan sih? Ya, Kartesius. Sampai mana? Kalau Pak Puji Madaya sudah sampai fungsi ya? Ya. Fungsi.
Kartesius sudah. Titik koordinat. Kita mulai dari koordinat Kartesius lagi. Coba buka halaman 83. Bukunya sama lah? Oh lain lah. Yang koordinat Kartesius sudah. Sudah buka yang koordinat Kartesius ya? Relasi ya? Ya. Termasuk relasi lah. Ya. Koordinat Kartesius itu sudah tuntung lah babnya. Kita ulangi lah. Berarti hanya masuk nih lah. Hanya masuk nih. Kita ingat lagi, yang koordinat tuh kira-kira semalam belajar apa? Koordinat ada titik, ada tempat titiknya di mana gitu lah. Ya, kita bikin diagramnya dulu. Kartesius tuh apa? Diagram lo ada. Nah. Ini apa nih? Ini X. Di sini Y. Nah, sini ada garis-garisnya lo. Sini ada juga. Nah, di koordinat Kartesius itu kita disuruh menentukan titik ini berada di mana. Semakin ke kanan semakin positif, semakin ke kiri semakin negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, penulisan titiknya kayak Pak, ada huruf besar, misalnya apa? Ada A misalnya. Angka pertama di sini mewakili X, misalnya berapa? 1. Di sini ya angka kedua 3 misalnya. Nah, berarti X-nya di 3, X-nya di 1, Y-nya di 3. Kita lihat di sini. 1 di mana? Misalnya di sini 1. 3 di mana? Atas bawah? 1, 2, 3 misalnya. Nah, berarti kita hubungkan ini naik sini. Nah, berarti di sini. Ini berapa nih? A 1,3.
Nah, tadi kan titik J lo. Kalau misalnya jarak tuh ya, Pak, berarti antara titik dengan titik lo. Tadi kita misalnya gambar lagi. Tadi A berapa? 1 lawan 3 lo. Kita hendak 3-nya sini. 1, 2, 3. Nah, 3 sini. Ini A misalnya. Lalu kita punya misalnya apa hendak B. B-nya berapa? Coba 2 lawan 6. Berarti di mana? 1, 2. 6-nya di mana? Sini lah. Berarti di sini. Nah, kita punya 2 dah. Kalau kita hendak menentukan jarak tuh, kita lihat nih mana yang lebih jauh. Yang lebih jauh mana? Sini kan sini. Yang belok. Nah, kita kurangkan dengan yang sini. Kita lihat B-nya berapa? 6. Kita tulis dulu kayak tadi. 2, 6 lah. A-nya berapa? 1,3. Nah, kalau hendak menentukan jarak, yang jauh mana? 2 loh. Nah, ini X dengan X, yang Y-nya dengan Y. Nah, kita kurangkan. 2 kurang 1 berapa? Kita tulis dulu. 2 kurang 1. Ini, Bang? 6 kurang 3. Berarti berapa? 1. Nah, ini jaraknya antara titik B dengan titik A. Nah, ini sudah. Nah, ini kan kita mulainya dari titik 0,0 di sini. Ya, 0,0. Nah, kalau misalnya kita disuruh, kalau misalnya kita disuruh menuliskan titik dari titik B, misalnya titik yang jaraknya 1,2 dari titik B. Nah, ini kan titik B. Satunya berapa? Berarti kita tambah 1, berarti 3 lah. Sini lah. 2 tambah 1. Nah, 2-nya kita tambahkan dengan yang Y, berarti tambah 6 tambah 2. Nah, berarti berapa titiknya? 3,8. Nah, nyari kita gambarkan. Ini di mana nih? 3 berarti di sini. 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. 3. Nah, misalnya kita tulis sini titik C. 3,8. Nah, itu titik yang jaraknya 1,2 dari titik B. Nah, ini kan titik loh. Kalau garis tuh kita disuruh menghubungkan antara titik dengan titik. Misalnya kita tuliskan
garis A dan B yang melewati titik A dan B. Berarti dari sini kita hubungkan jadi garis, ada penggaris tuh. Nah kalau sini B dengan C misalnya, berarti dari sini ke sini. Sampai sini lah sama dari Pak Puji. Kenapa? Nah, ini kan kita main di positif ya lo. Coba kita di negatif. Coba misalnya titik apa sini hendak C misalnya di negatif 1,3. Nah, negatif 1 di sini apa? Titik X kah ya? X berarti di mana? Ini 0 berarti geser sini lo, negatif 1. Nah, berarti sini. 3-nya di mana? Itu 2, 3. Nah, berarti di sini. Kita tulis apa nih? C. Nah, kalau misalnya titik yang jaraknya jaraknya 2,-1 dari C, berarti kita masukkan ke sini yang ininya. Berarti negatif 1 tambah 2 berapa? Berapa nih negatif 1 tambah 2? Negatif 1 tambah 2. Nah, 1. Yuk. Ini bang, 3 ditambah negatif 1. 3 tambah negatif 1. 3 ditambah negatif 1. Positif negatif? Nah, ini garis bilangan dah. Ini 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini mana? 3. Ya lo. Tambah negatif 1, berarti mundur 1. Berarti 2 lo. Nah, berarti ini berapa nih? Ini jadi berapa? Ini 1. Ini bang? 2. Berarti titiknya 1,2. 1,2. Nah, berarti di sini garisnya ini hanyar D misalnya. Salah lah. Nah, paham aja lah yang ini. Jadi ini menentukan titik. Ada yang mencatat ya? Sudah? Yuk, yang non-catat dulu. Tadi apa? Cara menentukan titik dari satu titik, kita tambahkan sesuai apanya? Sesuai koordinatnya. Kalau X dengan X, Y dengan Y. Nah.
Sudah. Nah, ini kita masuk ke bab selanjutnya. Karena jar Papuji sudah tuntung yang ini, jadi sudah kita ulangi aja. Sudah nih? Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, relasi dan fungsi. Coba buka. Relasi dan fungsi. Nah, relasi itu bahasa Indonesianya hubungan. Kita masuk ke relasi dulu. Relasi. Relasi itu hubungan, berarti ada yang satu dan yang kedua. Kita tuliskan dengan diagram panah. Nah. Coba. Nih, siapa namanya? Siapa? Ahmad. Di IG Ahmad siapa? Siapa? Najib. Siapa? Najib. Ahmad dengan Najib. Nah, hubungan Ahmad dengan Najib tuh teman sebangku. Nah, jadi sini Ahmad, sini Najib. Nah, hubungannya apa? Sebangku. Nah, ini siapa nih? Tri, sini. Sampingnya bang? Siapa? Siapa namanya? Fitri. Fitri ya? Ya. Kayak inilah. Sebelahnya? Sayed. Nah, ini berarti hubungannya ke situ. Oh, hubungannya apa? Sebangku. Coba kita ganti angka. Nah, misalnya hubungannya 1 kurangnya dari. Nah, cara mencarinya kayak Pak, kita hubungannya, misalnya kita masukkan di sini, lalu kita proses di sini, hasilnya ini. Kita coba 1 kurangnya dari 2, bujur ya? Bujur ya? Nah, masalah? Bujur ya? Nih. Bujur ya? Kurang 1 lawan 2, kurangnya sebuting aja. Bujur? Nih kita 1 kurangnya dari 2. Maksudnya tuh, ini 1. Sini 2. Jaraknya berapa? 1 jarak. Bujur ada jaraknya?
Berarti jelas. Nah, berarti hubungannya ini. Kalau 2 Bang? 3 bujur lah? 3 ke 5 bujur lah? Salah, berarti kemana? 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, kalau kita ganti Bang hubungannya, kurang dari. Nah, 1 kurang dari 2 bujur lah? Hubungannya kurang dari. 1 kurang dari 2 bujur lah? Kenapa salah? Jelas. 1 kurang dari 3 bujur lah? 1 kurang dari 3. Kenapa salah? Coba, 1 kurang dari 4 bujur lah? 1 kurang dari 5 bujur lah? Bujur. Nah, kalau 2 Bang? 2 kurang dari 2? 2 kurang dari 3? Mana? Mana lagi? 2 kurang dari 4? 2 kurang dari 5? 3 Bang? 3 kurang dari 4? 3 kurang dari 5? 4 kurang dari? Jadi kalau relasi itunya boleh mengambil kada sebutingnya bisa banyak. Ya, yang penting hubungannya bujur. Coba kita. Nah, kalau lebih dari Bang, yang mana? 1 adalah pasangannya. Ada. 2 Bang adalah? Ada. 3 Bang? Kemana? Kedua. 4 Bang kemana? 4 kemana pasangannya? Kedua bujur lah? Ketiga Bang? Kalau keempat? Nah berarti ini ya, yang ada pasangannya, ini kan tidak. Nah ini kita pakai diagram panah ya. Yang pertama, ini ada 3 cara. Yang pertama, diagram panah. Yang ada panah-panahnya nih. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram Kartesius yang kita coret-coret tadi yang pertama. Nah ini kan diagram panah loh. Diagram panah. Nah, himpunan pasangan berurutan kayak Pak? Kita tuliskan dulu himpunan pakai kurung kurawa. Nah, 3 pasangannya apa aja nih? Pasangannya 2 loh.
Nah, berarti kita pasangkan 3 dengan 2. 4 lawan siapa? 4 lawan 2. Nah, kita tuliskan lagi. 4 dengan 2. 4 lawan siapa lagi? 4 lawan 3. Nah, ini. Nah, ini namanya himpunan pasangan berurutan. Kita pasangkan yang ada pasangannya. 3 dengan 2, 4 dengan 2, 4 dengan 3. Ya. Nah, kalau diagram Cartesius tadi kayak Pak? X dengan Y, X, sini, Y. 3 tuh kita hendak di X, yang angka pertama, yang angka keduanya kita hendak di Y. Coba, yang pertama tuh apa? 3 dengan 2. 1, 2, 3. Nah, 3 di sini, 2 di sini. Berarti titiknya di sini. Nah, 4 dengan 2 berarti sini loh. 2 di mana? Sini. Nah, lalu 4 dengan 3. 4. 3-nya mana? 1, 2, 3. Nah, di atas ini. Yang anak nyatat, bisa dicatat dulu. Terbaca tulisannya? Kelihatan ya? Sudah? Coba buka yang ayo berlatih 3.1. Aduh. Ada tulisannya. Ayo berlatih 3.1. Yang latihannya ada.
adalah ini sudah. Nah, kalau tadi kita sudah pada Hilo ada nama relasinya. Nah, sekarang kita coba, ini kira-kira nama hubungannya apa? Ini ada sini, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila. Di situ, kota dan negara. Ya. Kota dari negara, bisa lah. Ibu kota apa jurah? Ibu kota. Ibu kota apa jurah? Berarti ibu kota dari lo. Ibu kota dari, dari negara ini lo. Jelas relasinya ini. Nah, ini nama relasinya. Sekarang kita pasangkan. Jakarta pasangannya apa? Ya bang? Malaysia. Yalah. Ya bang? Nah. Sekarang kita tuliskan himpunan pasangannya. Himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau himpunan tuh ada ininya, nah, kurung kurawa. Nah, yang pertama apa? Jakarta lawan. Nanti kita tuliskan yang di kiri dulu Jakarta. Pasangannya apa? Indonesia. Lalu apa? Kuala Lumpur. Malaysia. Apalagi? Bangkok. Manila.
Sudah nih. Ini catat dulu, Kerawa. Sudah? Sudah? Belum? Sudah? Nah. Nah, ini relasinya 2 kali dari, berarti yang di sini kita cari yang hasilnya 2 kali dari ini. 2 kali itu apa maksudnya? Misalnya di situ apa? 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 6 2 kali 3 berapa? Jelas? Nah, kita yang pertama 2 adalah pasangannya. Kerda. Nih, yang di sini kelipatan dari sini. 2 kerda. Nih, misalnya. Di sini 6. Kalau kita punya 6. Itu tuh 2 kali 3.
Berarti kan sini. Kalau 2 kali adalah, kalau 8 bang? 4. 9 adalah 3 kali 2 9 lah. Nah berarti lain lo, kan 2 kali. Ini bang 14 adalah 7. 15 ada. Nah, kelipatan dari, berarti yang di sini kelipatan dari yang di situ. Kita cek. 2 adalah kelipatannya di situ. Reda. 6 kelipatan dari berapa? Dari 3. 8 kelipatan dari berapa? 4. 9 kelipatan dari berapa nih? 3 aja lah. 3 kali 3, 9 lah. Nah, berarti ada kelipatannya. 14 kelipatan dari 7. 15? 5. Ada lagi lah? 3 apa aja lah? 3 kali 5 aja lah. Sini kau lah. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, berarti ada kelipatannya. 20 berapa? 5. Berapa lagi? 4. Coba kita tulis himpunan pasangannya. 2 ada pasangannya lah. Reda. 6 berapa? 3. 6 lawan 3. Lalu 8 berapa aja tuh? 4. Berapa lagi? 9. 9 lawan 3. Berapa tuh? 14. 14 berapa? 7. 15 berapa tuh? 15 lawan 3. 15 dengan 5. 20 dengan 4 dengan 5. Yang mau nyatat dulu, sudah?
Nah, kita relasi sudah, kita ke fungsi lagi. Ini sudah. Fungsi. Nah, bedanya dengan relasi tadi, relasi kan pasangannya boleh satu, boleh dua, boleh banyak loh. Nah, kalau fungsi ini pasangannya hanya satu. Cirinya pasangannya hanya satu. Contoh, saya sini ada himpunan A, sini B. Nah, cirinya apa tadi? Pasangannya hanya satu. Kita cek di sini. 1 ke B, 2 ke A, 3 ke C, 4 ke D. Nah, ini satu-satu semuanya. Kalau kita ubah misalnya di sini, 2-nya ternyata memiliki pasangannya di B. Nah, karena ini punya 2 buting pasangannya, berarti ini bukan fungsi. Nah, kenapa? Karena fungsi pasangannya hanya satu. Coba misalnya lagi. Sini A, sini B. Nah, ini fungsi lah. CBT, pasangannya berapa nih? Satu loh. Kereda yang pasangannya 2 loh. Nah, berarti ini fungsi juga, walaupun ini kereda pasangannya. Kalau misalnya ini berpasangan juga di sini, ini pasangan juga di sini. Nah, ini masih fungsi, kenapa? Karena pasangannya masih satu. Ya. Kecuali ini bertambah juga. Nah, ini misalnya ke sini. Nah, ini bukan fungsi, kenapa? Karena si 7 ini pasangannya 2 buting, C dengan A. Nah, ini kan dengan apa tadi? Diagram panah. Kalau kita pakai ini, Bang. Pakai himpunan tadi. Misalnya A, B. Kayak huruf D. Nah, ini fungsi lah. Kita lihat. A pasangannya berapa puting? 1 aja loh. Kereda A lagi loh sini loh. B ya, Bang? 1 aja loh. C-nya 1 aja. Nah, ini berarti fungsi. Kalau kayak ini, Bang?
Nah ini, kita lihat A, ada berapa buting A? 1, 2. Nah berarti A punya 2 buting pasangannya. Sini B1, C1. Berarti karena ada yang 2 pasangannya, berarti ini bukan fungsi. Kalau ada yang mau catat dulu. Kita ubah jadi fungsi. Ini fungsi. Nah, silakan yang mau catat dulu. Sudah, catat. Nah ini fungsi dalam bentuk himpunan. Sekarang kita masuk fungsi dalam bentuk aljabar. Kita ingat-ingat dulu aljabar. Aljabar itu biasanya bentuknya ada X-nya tambah 1 misalnya 2. Nah kalau ini X-nya berapa? Ingatlah cara pengerjaannya. 1. X-nya 1. Kenapa X-nya 1? Karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah kalau di fungsi ini kita terbalik, kita X-nya sudah diberi tahunya, kita kada tahu ininya berapa. Jadi kayak ada sesuatu di sini kita masukkan, lalu masuk mesin, nah, lalu dapat hasilnya. Penulisannya tuh karena fungsi berarti kita pakai F, ada X di sini. Nah sama dengan, misalnya kayak tadi X tambah 1. Nah, jadinya masukkan di sini. Tambah 1. Nah, misalnya X-nya kita ganti 1, berarti berapa di sini? 1. Kita ganti di sini, jadi 1. Jadi 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, berarti hasilnya 2. Kalau misalnya kita ganti 5, Bang, berarti berapa di sini? Kita ganti X-nya dengan 5. 5 tambah 1, 6. Nah, itu fungsi. Kita mengganti X-nya dengan sesuatu. F, misalnya F-nya
10. Masukkan di sini. Berarti 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, karena fungsinya bisa macam-macam, di sini bisa diganti macam-macam. Kayak misalnya dulu kita belajar lingkaran. Lingkaran rumusnya apa? Luas lingkaran. V R pangkat 2. Nah, di sini kan yang diganti apa? R-nya loh. V-nya tetap. Nah, R-nya ini kalau di fungsi berarti F R. Nah, coba misalnya fungsinya 5 ditambah 2x. Kalau x-nya sama dengan 1 berapa sih ini? 5 ditambah x-nya kita ganti 1. 2 dikali 1. Berapa nih? 5. 2 kali 1 berapa? 2. Berarti 5 tambah 2? 7. Nah, berarti F1 sama dengan 7. Kalau misalnya kita cari F5 berapa? Berarti 5 ditambah 2 dikali. Nih, kita masukkan 5-nya ke X. 2 kali 5. 50. Berapa? 2 kali 5? 10. Berarti berapa? 5 tambah 10? 15. Kita ganti X-nya aja. Nah. Bisa? Misalnya kita punya fx lagi. Fungsinya 2x kurang 1. Kita ganti x-nya misalnya kita cari f2. Nah, kita masukkan 2-nya ke x. Berarti 2 dikali 2 kurang 1 berapa nih? 2 kali 2 4 kurang 1. Nah, berarti f2-nya sama dengan 3. Kalau misalnya f berapa sih? F10 misalnya. Berapa nih? 2 dikali x lah. X-nya kita ganti 10. Kita kurang 1. Berarti berapa nih? 2 kali 10? 20 kurang 1? Nah. Kita masukkan nilai dari X ke fungsi silakan yang mau catat dulu.
Tadi kan kita yang masukkan nilainya positif-positif dulu. Coba kita masukkan nilainya yang negatif. Nah, misalnya fx-nya 2x plus 3 tambah 3. Kita cari misalnya f dari negatif 1 misalnya. Kita masukkan negatif 1-nya ke x. 2 dikali negatif 1 ditambah 3. Ini berapa nih? 2 kali negatif 1. Negatif 2 ditambah 3. Berapa jadinya? 1. Sudah habis ya? Ya. Sampai sini dulu. Karena dijawab latihan yang 3.3 lah. Ayo berlatih. Dijawab aja dulu karena kita bahas sama-sama. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.